Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Faransyar dengan NIM C1D12305 dari kelas A Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cyber security bekerja dan memberikan contohnya. Yang pertama yaitu ada autentikasi dua faktor, yaitu metode keamanan ini memerlukan dua jenis bukti identifikasi sebelum Anda dapat mengakses akun atau sistem. Faktor pertama biasanya adalah sesuatu yang Anda tahu, misalnya kata sandi. Dan faktor kedua adalah sesuatu yang Anda miliki, misalnya kode verifikasi yang dikirim ke ponsel atau SMS gitu kan, atau sidik jari. Terus contohnya itu ketika Anda masuk ke akun email, terus tuh mungkin diminta untuk memasukkan kata sandi. Itu sebagai faktor pertama. Terus sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon atau SMS. Terus Anda memerlukan kode tersebut untuk melanjutkan. Jadi termasuk ke faktor kedua. Ini mempersulit peretas untuk masuk meskipun mereka mengetahui kata sandi kita. Yang kedua adalah kata sandi yang aman. Kata sandi yang kuat dan unik sulit ditebak atau dipecahkan oleh program peretas. Kata sandi yang baik biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka dan simbol. Contohnya seperti menggunakan kata sandi seperti password 123456 atau password .123. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak seperti nama atau tanggal lahir. Yang ketiga adalah pembaruan rutin. Perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, antivirus seringkali memiliki celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat cyber. Pembaruan rutin menyertakan perbaikan celah-celah ini sehingga menjaga sistem Anda tetap aman. Contohnya sistem informasi komputer seperti Windows atau macOS secara berskala menawarkan pembaruan. Menginstal pembaruan ini memastikan bahwa Anda memiliki perlindungan terbaru terhadap ancaman keamanan yang baru ditemukan. Hal yang sama berlaku untuk aplikasi di ponsel dan perangkat lunak antivirus. Yang keempat adalah antivirus atau perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus malware, yaitu perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan trojan yang dapat merusak sistem Anda, mencuri informasi, atau mengendalikan perangkat Anda dari jarak jauh. Contohnya program seperti Windows Defender, FS, atau Norton Security secara aktif memindai file dan aktivitas di komputer Anda untuk mencari tanda-tanda malware. Jika ancaman terdeteksi, program akan mencoba menghapusnya atau mengisolasinya agar tidak membahayakan sistem. Lanjut ke firewall. Firewall bertindak sebagai penghalang antar jaringan Anda, misalnya jaringan rumah Anda atau jaringan kantor, dan dunia luar atau internet. Ini memantau lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau tidak sah berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti firewall di router wifi rumah, atau membantu mencegah orang yang tidak berwenang dari internet mengakses perangkat Anda tanpa izin. Firewall juga dapat mencegah program berbahaya di komputer Anda mengirimkan informasi sensitif keluar jaringan tanpa sepengetahuan Anda. Lanjut ke materi no phishing. Phishing adalah upaya penipuan yang bertujuan untuk mendapat informasi pribadi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi rekening bank dengan menyamar sebagai identitas yang terpercaya, misalnya bank, perusahaan, atau layanan online. Biasanya ini dilakukan melalui email palsu, pesan teks, atau situs web palsu yang terlihat meyakinkan. Contohnya, Anda menerima email yang mengklaim dari bank Anda, meminta Anda untuk memverifikasi informasi pemasukan detail pribadi Anda. Padahal, email tersebut palsu dan tautan tersebut mengarah ke situs web penipu yang dirancang untuk mencuri informasi Anda. Jadi, selalu berhati-hati terhadap pengumpulan informasi pribadi melalui email atau pesan. Jangan klik tautan yang mencurigakan dan verifikasi keaslian permintaan melalui saluran resmi perusahaan yang bersangkutan. Lanjut ke enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi kode rahasia atau disebut dengan teks sandi, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang benar yang dapat mengembalikan informasi tersebut ke bentuk aslinya. Ketika Anda mengakses situs web dengan awalan HTTPS, koneksi antara komputer Anda dengan server situs web enkripsi menggunakan protokol seperti TLS atau SSL. Ini berarti bahwa informasi apapun yang Anda kirimkan, misalnya kata sandi atau detail kartu kredit, dienkripsi selama transmisi sehingga tidak dapat dicegat dan tidak
dan dibaca oleh pihak ketiga. Enkripsi juga digunakan untuk melindungi file yang disimpan di perangkat Anda, sehingga jika perangkat Anda dicuri, data di dalamnya tidak dapat diakses tanpa kunci enkripsi. Lanjut ke Secure DSN atau DNS aman. DNS Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti https www.google.com menjadi alamat satu IP numerik yang digunakan untuk komputer untuk berkomunikasi di internet. DNS yang tidak aman rentan terhadap serangan yang dapat mengarahkan Anda ke situs web palsu atau memantau aktivitas online Anda. Secure DNS seperti DNS over HTTPS atau DNS over TLS mengenkripsi query DNS Anda, sehingga menjaga pihak ketiga mengintip atau memanipulasi resolusi nama domain. Contohnya mengaktifkan fitur Secure DNS di browser web Anda atau di pengaturan sistem operasi Anda, memastikan bahwa ketika Anda mengetikkan alamat situs web, permintaan untuk menerjemahkan ke alamat IP dienkripsi. Ini mempersulit penyerangan untuk mencegah permintaan DNS Anda dan mengarahkan Anda ke situs web phishing yang meniru situs web yang sebenarnya.